Indonesia boleh. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya. Ya. Jadi Kak Yuli apa 3 fungsi comforter Kak Yuli? Belum ya, ayat 8 dulu ya. Di sini Tuhan akan kasih comforter, oke? Ini belum ada ininya. Belum ada, kita itu udah baca sama ayat 8, sorry ya. Ayat 8-nya belum saya copy ternyata. Nah, itu sekalian baca ayat 8. Nah, harusnya gini. Sudah? Oke. Tadi ada doa dong, Kak Yuli. Oke, silakan. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Oke, terima kasih. Oke. Kak Yuli boleh kasih tahu 3 fungsi comforter di Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Apakah bisa dengar yang lain? Bisa. Oh, bisa ya. Mungkin Kak Yuli lagi ini ya, internetnya error. Kita minta Oma Alin lah. Oma Alin 3 fungsi comforter apa, Oma? Yang pertama, dia menyatakan dosa. Terus, kalau kita berdosa dan mengakuinya, kita dikasih righteousness. Dan kalau kita pertahankan righteousness-nya sampai di hari penghakiman. Terima kasih, Oma. Nah, ini ya. Jadi kita mau fokus di reproof sin ya. Jadi kalau ini reproof sin artinya menyatakan, menegur ya. Menegur atau mengungkapkan kesalahan ya. Jadi kalau pengungkapan, teguran, kesalahan dari firman Tuhan itu apakah pekerjaan manusia atau pekerjaan Roh Kudus? Roh Kudus. Oke. Jadi artinya setiap teguran yang datang kepada saya adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan manusia. Ya. Jadi nggak ada manusia di sini yang kerjaannya adalah tegur-tegur atau ini ya. Jadi kalau memang menegur dan mengungkapkan kesalahan, dan kalau misalnya pekerjaan comforter cuman tegur-tegur atau kasih solusinya righteousness, Om Alin? Dan kasih solusi. Nah, ya. Jadi dia bukan, kalau comforter itu bukan cuman tegur aja kesalahannya, tapi kasih solusinya bagaimana kan? Ada jalan, yaitu pergi ke juru selamat Tuhan Yesus ya. Nah, jadi kita tahu bahwa dalam setiap firman Tuhan yang terungkap ya, setiap teguran pengungkapan kesalahan itu bukan misalnya kalau Oma Alin yang atau Om Konyep atau Om Jeffrey atau Om Bra Alex dan Kak Yuli semua ya, dan yang di Itin, Mama atau Kokore ya, ketika lagi membawa firman ya, membawa firman dan habis itu terungkaplah sesuatu motif hati saya yang salah, bukan pekerjaan
oknum yang membawa firman Tuhanlah yang mengungkapkan kesalahan kita misalnya ya. Jangan Intin bawa Bible study terus ya, aduh ternyata saya begini ya, gitu dia. Nah itu bukan pekerjaannya Itin untuk ungkapkan apa yang dalam hati saya, tetapi itu pekerjaan Roh Kudus ya, yang mau kita untuk selamat ya. Karena Reap Comforter ini tahu kita dengan adanya dosa dalam hati kita itu nggak comfort selama ini. Hidupnya susah, khawatir, ya, dan nggak enak lah kehidupannya. Ya. Jadi dengan pekerjaan Roh Kudus ini, puji Tuhan, Tuhan gunakan agen-agennya, agen manusia, untuk bisa mengungkapkan hal-hal yang nggak bisa dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi, kalau setiap ada yang terungkap dalam hati saya, wah, saya harusnya sangat berterima kasih bahwa ini masih terungkapnya di saat probation. Ya, karena kalau terungkapnya setelah 1000 tahun, apakah gawat Om Alin, Om Konyet, bagaimana? Kalau Tuhan ungkapkan melalui parametric view itu Om Alin yang kemarin kita belajar Om Alin, apakah gawat Om Alin? Iya. Betul. Ya? Jadi lebih baik kita terungkap sekarang siapa kita sekarang ini ya, daripada kita sadarnya nanti baru dikasih parametric view ya, tapi kita sudah panoramatic view, baru kita ini apa? Baru kita bilang, ya, aduh, ternyata saya begitu ya. Nah, itu dia. Ya. Sudah terlambat. Tapi puji Tuhan, kalau sekarang kita masih bisa ditegur, ya, diungkapkan kesalahan, itu semua, ya, itu adalah suatu kemantapan, yaitu suatu tanda Tuhan tuh nggak pernah mau kita hilang, ya. Tapi walaupun mungkin yang digunakan anak-anak, ya, ataupun yang digunakan orang tua, ya, remaja atau siapapun yang Tuhan gunakan, tetangga kita, ya, ataupun batu pun sekalipun yang berbicara, ketika kita memang fokus untuk keselamatan, kalau itu kita lihat, aduh bener ini nggak bisa bawa masuk ke dalam kerajaan surga, kita akan sangat bersyukur dan berterima kasih. Ya, itu dia. Nah, mari kita baca lagi ya. Apakah Om Konyet boleh baca Revelation 3:19? Terima kasih. Boleh deh. Ya, thank you. Wahyu 3:19. Barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Terima kasih. Mari kita lihat ya. Mana itu ya? Nah, ini dia. Jadi, apakah kata apa yang sama dengan Om Konyet, kata apa yang mempunyai makna yang sama di Yohanes 16 ayat 8 dan Revelation 3:19 Om Konyet? Kata-kata apa yang sama? Ya, yang artinya sama apa? Ku tegur dan ku hajar. Kalau misalnya di Yohanes 16:8 kata-kata apa? Maksudnya? Menegur, mengungkapkan kesalahan. Nah, betul. Ya. Nah, oke. Mari
mari kita lihat ya. Jadi apakah artinya teguran itu adalah bentuk apa? Mengungkapkan kesalahan. Dan kalau siapa yang diungkapkan kesalahannya? Yang Tuhan apakan? Yang Tuhan kasihi. Nah, jadi kita harus ingat, teguran itu ungkapan kasih Tuhan. Walaupun misalnya dia gunakan orang, ya, ataupun Tuhan gunakan musuh kita untuk tegur orang yang paling kita nggak suka, yang tegur kita. Dan di situ apakah itu kita dilatih, kita punya kerendahan hati, umpamanya mau benar-benar lihat nggak kita punya kesalahan, ya. Walaupun dia punya orang kita nggak suka, dia punya mulut kita nggak suka, mukanya kita nggak suka, tapi apakah kalau kita diungkapkan kita salah, apakah kita harus bisa lihat kasih Tuhan di situ? Betul deh. Itu dia, ya. Dan ujung-ujungnya nggak ada gunanya semua teguran itu kalau kita nggak bisa repent. Jadi teguran itu gunanya supaya kita bisa sadar dan kita bertobat, kan? Nah, mari kita lihat. Kita mau cari satu ayat ya yang kita ingat. Tapi kita lupa di mana, jadi cari dulu. Benar. Aduh. Itu sepertinya di Korintus sih. Ini dia. Oke, mari kita lihat. Kalau misalnya, kalau kita nggak mau ditegur, ya, Kak Chen, kalau kita nggak mau ditegur, bisa bertobat nggak, Kak Chen? Kita nggak mau, kita nggak salah kok. Yang kamu ungkapkan kesalahan saya nggak kayak gitu. Nah, kalau begitu kita bisa bertobat nggak, Kak Chen? Tidak bisa. Oke, coba Kak Chen 2 Timotius 2 ayat 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Kak Chen, apa yang beda dari Inggris dan Indonesianya, Kak Chen? Nggak ada kata apanya, Kak Chen. Kak Chen, kata yang koneksi dengan Wahyu 3:19 apa dulu, Kak Chen? Yang sama apa? Konteks apa yang sama di sini? Ini ada, bisa lihat nggak? Inggrisnya aja ya, Kak Chen. Instruction. Apakah di 3:19 ada kata yang samanya? Kata yang sama aja ya, Kak. Oh, Mhm. repent. Mantap. Repent toh sama toh? Iya. Jadi kasih warna orange lah dia. Sama-sama. Ini ya. Artinya, coba Kak Chen. Ada sih kata-katanya, Kak. Dibilang repentance ini diapain, Kak? Tapi sebenarnya ada satu yang nggak ada sih. Repentance ini diapakan Tuhan, Kak? Diapakan? Diapakan Tuhan. Diapakan Tuhan. Di apa ya? Pre-adventure itu apa ya, Cek? Pre-adventure
Pre-adventure itu kayak apa namanya? Kayak bisa lagi ini apa namanya? Bukan. Tunggu ya, aku ini. Nggak bisa di ini bahasanya. Nah, barangkali gitu loh. Mungkin nah Kak, itu dia. Jadi bisa iya bisa enggak gitu Kak, per adventure Kak. Jadi ini katanya yang sama ini per adventure tuh yang mungkin ini Kak. Boleh Kak? Oh, yang mungkin ya. Apa yang Tuhan ini apakan repentance kepada kita? Knowledge of the truth ya. Sorry Kak Chen apa? Oh, oke. Knowledge. Oke, kita coba mau tanya siapa yang mau coba? Om Alin mau coba? Repentance, makasih ya Kak Chen. Repentance diapakan oleh Tuhan? Tuhan repent kita dengan cara apa gitu maksudnya? Jadi repentance ini sesuai ayat ini diapakan kepada kita? Diapakan kepada kita? Itu pertanyaannya. Kalau Kak Chen acknowledging the truth ya, mengenal kebenaran. Yang lain juga boleh pikir-pikir ya. Diberikan Ipin. Kalau Om Alin? Instructing itu apa itu? Instructing ini seperti kayak instruction, memberikan instruksi gitu. Itu sama seperti rebuke and chasten kan, Oma? Instruction ini. Oh, itu aja instruksi. Oke. Jadi pertama kan harus rebuke and chasten kan, terus bilang be zealous and therefore gitu kan? Tuhan bilang. And repent Tuhan bilang. Nah, lalu kita baca 2 Timotius. Harus kasih instruksi, ya kan? Sama mereka yang suka melawan, betul? Jika mungkin Tuhan akan apa kan, Oma? Berikan. Apakah repentance itu Tuhan berikan, Kak Oma Alin? Artinya, kalau kita tolak instruksi, tolak rebuke and chasten, makanya kita nggak bisa repent, Oma Alin. Apakah kita tolak teguran dari sumber yang memberikan teguran? Jadi sumber pertobatan itu, jadi roh untuk bertobat itu, ya, roh untuk bertobat itu dimiliki sama yang rebuke and chasten kita, Om Alin. Kalau misalnya kita tolak rebuke and chasten-nya Tuhan, kira-kira kita bisa repent nggak, Om Alin? Nggak bisa. Bagaimana yang lain? Apakah bisa lihat ini? Bisa deh, ya. Ya. Om Jeffrey bisa lihat ya, Om Jeffrey? Kalau kita tolak teguran Tuhan, kita nggak bisa Tuhan berikan repentance. Satu ayat lagi ya. Ini juga bisa kita jadikan. Ya, Om Alin, silakan. Dari mana kita tahu kalau misalkan begini kan, itu teguran dari Tuhan. Tapi mungkin begini tadi kan kita bilang dari musuh kita bisa aja. Sorry Om, suaranya agak membal ya. Kurang jelas. Halo C, jelas. Nah, ini mantap. Silakan. Silakan Om. Maksudnya dari mana kita tahu itu teguran dari Tuhan yang tadi Cece bilang mungkin disampaikan oleh musuh kita. Nah, kan kita berpikirnya bisa aja dia karena tidak suka kita,
Betul. Terus dia pakai oh ini teguran dari Tuhan gitu. Oke. Padahal karena ketidaksukaan secara pribadi tuh. Iya. Nah, jadi misalnya begini kan Om Alim, apa namanya? Kalau orang nggak suka sama kita kan, contohnya orang nggak suka sama kita, terus contohnya gini kan Om Alim, contohnya ya. Saya ada kesalahan kan, Gedi ada kesalahan lah, kita tahu kan ini kita sedang tahap dalam progres untuk sanctification, di mana kita harus keluarkan semua hal-hal yang salah lah, gitu kan contohnya. Nah, lalu musuh kita, ini musuh ya, contohnya musuh. Nah, terus habis itu ini musuh orang, ini ada orang yang Gedi nggak suka loh, contohnya Gedi nggak suka sama Gedi gitu kan, nggak suka sama. Apakah kayak Daniel, kayak musuh-musuhnya governor itu semua Om Alim, dia coba cari kesalahan nggak Om Alim? Yeah. Coba cari kesalahan kan, tapi ketemu nggak kesalahan Daniel, karena Daniel udah dimateraikan kan, sudah tahap udah selesai kan, dia udah nggak ada benar-benar dicari nggak ada gitu kan. Nah, lalu nih musuh ungkapkan ya kan contohnya, tapi sambil marah-marah, nggak suka semua kan Om Alim. Nah itu dia. Tapi apakah ketika dia bilang begitu, apakah kita langsung tanya sama diri kita, oh Tuhan, kita langsung pertama yang awalnya kan kita pasti langsung gini, ih kamu marah-marah, kamu gini gitu kan, pasti gitu kan. Tapi apakah yang paling pertama kita harus langsung tanda tanya tentang diri kita, kok sampai ini orang walaupun kelihatannya nggak suka sekali sama kita, apakah saya memang begitu? Apakah itu harus yang langsung jadi pertanyaan di hati kita Om Alim? Iya. Gitu kan? Jadi kita bukannya, oh karena kamu yang ngomong, kita maunya Om Alim yang ngomong, contohnya. Nggak gitu juga kan Om Alim. Tapi ketika ada orang yang misalnya, walaupun apalagi musuh kan Om Alim, musuh itu adalah orang yang paling jeli gitu kan, nyari kesalahan. Iya. Ya kan? Itu dia. Nah, yang paling, kalau nggak suka, saya nggak suka sama kamu, saya akan yang paling teliti untuk lihat kamu punya kekurangan, gitu kan? Jadi kalau dari segi itu, langsung tanya sama Tuhan lagi. Tuhan, kita langsung introspeksi diri. Apakah itu yang paling penting Om Alim? Oh, iya. Pas langsung kita lihat, oh saya begini, kita mikirkan lah. Kita nggak langsung tolak, saya nggak gitu. Kadang-kadang kita langsung di depan dia kan Om Alim. Saya nggak itu dia. ya gitu kan. Tapi enggak, kita terimalah. Kamu punya masukan, walau kamu musuh saya introspeksi. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, ada yang bilang begini. Apakah saya seperti itu? Tuhan, tolong ungkapkan Tuhan. Terus kita lihat, kita selidikilah balik hari-hari di mana kita lakukannya. Itu contohnya. Waduh, ternyata motif saya memang jelek sekali. Oh, terima kasih Tuhan sudah ungkapkan melalui si A, si B, atau seperti itu. Atau enggak misalnya gini, pas kita lihat, tapi saya benar-benar dengan tulus lakukannya. Saya nggak ada, misalnya saya dibilang, oh kamu ini cuman misalnya kamu ini cuman maunya menang sendiri gitu kan, gitu. Terus ada cerita yang dia nggak tahu, contohnya, dia udah salah paham. Nah itu bisa juga Om Alim. Jadi memang yang paling pertama selidiki hati dulu kan, kita lihat jalan ceritanya. Makanya kalau dalam suatu masalah kita nggak bisa langsung nggak bisa dari lihat dari sudut pandang kecil kan Om Alim. Kayak kemarin contohnya Cica ada tanya kan, gimana nih kalau ada yang mau cerai, yang cuman satu yang ngomong, Dedi Randy bilang, kalau cuman satu nggak bisa, paling enak kita harus lihat gambaran luasnya kayak gimana, karena nggak bisa kan ambil keputusan dari satu sisi sudut pandang cerita kan. Nah itu dia, bisa ya Om Alim. Oke, jadi langkah pertama introspeksi diri kan. Betul. Oke. Thank you. Terima kasih. Paling bagus itu, ya kan? Paling langsung, iya ya, terima kasih Tuhan. Waduh, yang jadi ini pun jadi pengalamannya Gedi juga ya. Kadang-kadang kalau orang yang udah caranya salah,
udah ini, tapi memang saya begitu gitu loh. Yang dibilang sama orang itu benar. Tapi saya nggak mau terima, kamu yang cara kamu yang menegur dulu dong yang mantap. Tapi itu nggak bisa bawa perubahan ternyata. Kalau Iya, kita betul. tunggu sampai ada orang yang sempurna kayak Tuhan Yesus yang tegur saya nggak belajar rendah hati. Gitu. Jadi, aduh Tuhan, saya kalau misalnya besok saya udah nggak terima teguran lagi, gimana dong? Apakah dalam kebinasaan? Itu dia. Nah, nanti di Sandelo memang teguran kita dicari kesalahannya sudah nggak ada, Om Alin. Mungkin orang-orang akan bawa masa lalu kita yang sudah diampuni kan sama Tuhan, Iya. tapi itu sudah nggak berlaku lagi kan. Nah, disitulah kita akan ini kan, kita akan bergumul yang di kutipan bilang, dosa saya sudah diampuni nggak ini? Karena kan untuk setan akan buka semua kan. Wah, Kayak Yakub ya. Nah, betul. Bergumul sama Tuhan itu. Bergulat sama Tuhan. Aduh, saya percaya janji Tuhan nggak? Ini sudah diampuni semua. Setan akan ungkapkan, dia accuser kan? Makanya kita buka Zakaria ya. Ini memang setan ini orangnya suka sekali tuduh-tuduh. Accuser of thy brethren kan makanya dia. Makanya ini kan Yosua bilang, Yosua high priest, setan mau tuduh dia, ya kan? Tapi Tuhan sekarang yang rebuke setan karena kita mau terima rebuke-nya Tuhan, Oma Ali. Ya. Puji Tuhan. Jadi nggak perlu khawatir nanti semua tuduhan setan. Tuhan akan bilang, stop bicara kamu setan. Gedi sudah diampuni semua. Dia punya masa lalu. Sekarang dia berdiri dengan jubah anak saya. Seperti itu. Semua masa lalunya sudah dikasih ke kayu salib. Nggak ada satupun yang disimpan-simpan. Sekarang dia mau melalui proses sanctification, purification, rasa sakit semua dia mau lalui. Sekarang sudah semua nggak ada yang disimpan, semua udah ditaruh di kayu salib dan sudah dibayar sama darah anak saya. Kamu sekarang yang pergi setan, apakah setan yang balik ditegur? Tapi kuncinya apakah awalnya kita mau terima teguran kan Om Ali? Iya. Thank you ya Om Alin pertanyaannya. Itu penting sekali. Thank you, Cen. Iya, sama-sama. Bagaimana yang lain? Apakah bisa mengerti? Ada tambahan atau apa? Silakan ya. Kak Cen, Om Konyep bisa mengerti ya Om Konyep, Kak Cen? Jadi suaranya kecil sekali. Oh, sorry. Bagaimana seperti ini Om Jeffrey? Kalau begini terasa? Kurang kuping saya, Pak. Udah off. Kecil. Kecil ya, Kak Cen? Iya. Oh, Pertanyaan. sorry. Kalau begini bagaimana? Wah, mantap. Mantap. Lupa dipindahkan. Berarti bukan kupingnya Om Jeffrey ya? Mantap. Iya, Itin, ada pertanyaan? Siapa itu Hishumi? Hishumi itu adalah Zakaria. Oh iya, Zakaria. Iya, betul. Ya, Zakaria. Ya. Itu Zakaria. Betul. Tuhan, sorry ya. Tuhan kasih mi ini yang baru Zakaria. Ya, kan ini vision kan? Iya. Vision dari Tuhan. Ya, itu dia. Ini dia. Tuhan udah bilang, behold, saya sudah membuat kamu punya iniquity, nggak ada lagi di kamu, karena kamu mau serahkan ke sama saya. Sekarang saya mau clothe dengan baju ganti, yaitu righteousness Tuhan. Jadi penting sekali, setiap teguran ini kita harus reason baik-baik, tanya sama Tuhan, nanti Tuhan kok yang bekerja, bukan manusia kan? Kita udah tahu kan, comforter ini. Kalau selama ada di bumi ini satu pelajarannya yang kemarin belum sampai, yang lanjutan kemarin malam. Coba lihat ya. Yang kemarin malam itu ya Kak Chen ngomalin. Tapi kita belum sampai di situ. Tapi kita mau inilah. Apakah Oma Alin
apakah Waters kemarin adalah yang nggak bagus kan? Punyanya bis kerajaan kelima kan Om Alin? Iya. Yang kita tahu karena dia keluar dari Waters kan? Mm-mm. Lalu dibilang di Kejadian 1 ayat 2, apakah pekerjaan penciptaan sama dengan redemption? Iya. Oke? Jadi dibilang selama penciptaan dan di hari pertama Spirit of God sudah ada melayang-layang di atas air. Jadi apakah selama ada Waters, ada yang nggak bagus doktrinnya iblis, Spirit of God selalu berjuang untuk rebuke kita. Iya. Sampai pekerjaan penciptaan redemption-nya kelar, baru hari ke-7, rest. Ini dia. Kalau ada iniquity dalam hati kita, Spirit of God nggak pernah berhenti bekerja. Kita yang bilang, stop dong kerja buat saya dong. Aduh, bahaya sekali. Stop dong, jangan ngomong-ngomong itulah. Padahal Spirit of God bilang, aduh masih di pojokan tuh, masih kotor. Di sudut sana, di sudut sini, belum bersih. Ayo bersihkan. Jangan sampai ada, ayo. Nah, itu. Daripada kamu nanti di-accuse setan dan kamu belum keluar semua, lebih baik ayo bersihkan dulu. Dan waktu nanti setan mau ungkapkan kamu punya masa lalu, Tuhan yang akan rebuke setan. Tapi kalau kita simpan-simpan, kita makanya ngomongnya speechless, Oma, waktu di penghakiman. Apakah setan yang akan tuduh-tuduh, Oma, di penghakiman? Iya. Dia yang akan jaksa penuntut, kan? Dia. Mm-mm. Dia akan bilang, nggak bisa ini. Kita punya advocate Tuhan Yesus, kan? Gitu dia. Apakah advocate kita bisa bilang apa? Stop, setan. Kamu jaksa penuntut, stop. Jangan bicara. Semua dosa dia sudah diserahkan. Nggak ada satupun yang disimpan-simpan, semua diserahkan sama saya. Dan saya sudah berikan repentance dan sudah kasih dia jubah righteousness saya. Wih, makanya dia nggak yang diam setan. Di rebuke Tuhan pencipta loh, itu dia. Tapi kalau kita simpan-simpan waktu di penghakiman, setan ungkapkan semua, kita punya, kita nggak bisa ngomong. Apalagi dikasih ini lagi, dikasih panoramic view. Apa? Panoramic, apa saya? Panoramatic view ya. Susah ngomongnya. Wah, nggak bisa. Makanya speechless waktu di penghakiman. Nggak bisa. Karena ternyata memang saya simpan-simpan. Begitu ya. Ya, jadi itulah. Apakah bisa jelas semuanya tentang ayat Spirit of God? Jadi Spirit of God itu selalu berjuang loh untuk saudara dan saya. Tapi kita yang nggak mau. Kita yang keraskan hati seperti Firaun. Itu dia. Tuhan tunjukkan bukti demi bukti, bukti demi bukti, bukti demi bukti Tuhan tunjukkan. Kita yang keraskan. Kita bilang kita yang benar. Jadi ya, kita yang benar, kita nggak ada salah. Waduh, itu gawat kan? Harus langsung tanya, aduh Tuhan, kita ini nggak ada baiknya. Tuhan tolong, saya mau kasih semuanya Tuhan. Tolong kasih saya repentance sungguh-sungguh yang benar-benar dari surga. Jangan pernah saya pikir saya sudah bertobat, ternyata belum. Itu bahaya kan? Itu yang paling bahaya. Jadi jangan pernah, saya sudah menghasilkan pertobatan. Apakah seperti itu? Apakah ada seperti itu? Enggak. Nggak bisa. Tuhan yang berikan kita pertobatan. Karena kita sudah bilang apa? Oh Tuhan, saya memang busuk sekali. Gak ada baiknya saya ini. Di situ Tuhan bilang, mantap, lulus tahap awal. Kamu sudah akui. Sekarang saya yang kasih kamu repentance. Sekarang kasih kamu righteousness. Saya kasih kamu lihat kejinya, betapa kejinya dosa ini. Waduh, ini semua proses dari Tuhan loh. Kemauan kita tuh cuman ungkapkan. Ya. Kita mau terima teguran Tuhan. Kita mau pilih, itu dia ya. Mau pilih untuk ungkapkan aja. Ini loh. Tuhan, kita maunya tahan-tahan. Tuhan, tolong kasih kuasa. Saya nggak mau tahan-tahan yang busuk dalam diri saya. Minta semua kuasa dari Tuhan. Yang penting kita pilih, kan? Oke. Apakah Kak Chen bisa jelas, Kak Chen? Om Jeffrey, Bro Alex bisa ya, Om Jeffrey?
Inilah yang kita punya Jelas, pelajar. jadi Jelas ya. Oh, satu lagi kemarin. Ya. Jadi, kalau kita misalnya kemarin sih contohnya Om Mas Gun ya. Atau contohnya sekarang di sini Itin lah, karena di sini kan nggak ada Mas Gun. Jadi kemarin kalau misalnya Kak Chen lah ya, Kak Chen lagi ngomong. Kita nggak bisa loh mencuri, kita nggak bisa loh ini. Mencuri itu nggak bagus gitu kan Kak Chen. Terus kalau misalnya Kak Chen lah ngomong sama Itin berdua, terus apakah Itin akan ada rasa apa-apa kalau Itin nggak mencuri? Itin gimana? Ada rasa apa? Betul? Kak Chen gimana? Atau baliklah, kalau Itin lagi ngomongin tentang pencurian, betapa kejinya, jeleknya, curi-curi itu, ya kan? Kira-kira Kak Chen ada rasa sesuatu nggak? Enggak kan? Kalau Kak Chen nggak ngapa-ngapain, malah Kak Chen, oh iya betul ya, aduh kejinya, nggak bisa itu. Nah, malah begitu kan? Tetapi misalnya Kak Chen ngomong tentang curi-curi, terus Itin langsung bilang, aduh, dia ngomongin saya ya. Kak Chen ngomongin langsung, Kak Chen ada rasa sesuatu. Ya, Kak Chen langsung ada rasa sesuatu. Kira-kira, apakah kalau apa yang saya rasa, itu karena saya memang kayak gitu? Bagaimana Kak Chen? Dan semuanya, bisa? Itu dia. Dan apakah itu tandanya mantap kan? Kita masih bisa rasakan ada sesuatu yang nggak beres tentang diri kita. Tapi kadang-kala kita kita udah nggak mau denger lah dulu yang Kak Chen bilang. Itu namanya suppress ya. Menutup. Bagus, karena ada juga orang yang bilang curi-curi tapi udah keras hatinya. Oh, sudah anggap saya nggak nyuri kok. Padahal dia nyuri, itu lebih gawat. Tapi sebenarnya kalau ada orang yang rasa dia kayaknya dia tunjukin ke saya ini. Oh, itu Roh Kudus yang lagi tunjukin ke kita semua yang rasa begitu. Bukan Kak Chen ataupun siapa yang lagi ngomongin orang, enggak. Baik, tadi kan bukan waktunya untuk gosipin orang kan. Ini semua pengungkapan dari Roh Kudus yang impress ke orang-orang ya. Impress ke pelajar firman yang pembawa kabar mungkin ya. Ya bukan mungkin, pembawa kabar diimpress oleh Roh Kudus ya untuk ungkapkan apa yang harus diungkapkan. Pas diungkapkan kena. Ini kayaknya dia kok dia tahu ya. Nah gitu kan. Nah, gitu ya. Padahal nggak tahu apa-apa, cuman Roh Kudus yang impress. Apakah waktu Raja Nebukadnezar mimpi, dia nggak jelas kan Kak Chen mimpinya? Dia jelas nggak mimpinya? Apakah waktu Daniel ceritakan sama kayak Daniel itu yang mimpi dan bisa lebih jelas lagi? Betul nggak? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Kalau yang Roh Kudus ungkapkan, ya, yang Roh Kudus ungkapkan, yang sampai yang mimpi pun nggak ngerti kalau mimpinya kayak gitu, bayangin. Itu pun juga pengungkapan dosa kita. Oh, ternyata saya kayak gitu ya. Nah, itu dia. Nah, kalau kita bisa kayak gitu, mantap banget. Itu bisa ditolongnya luar biasa. Habis itu, kalau sudah itu kita akui sama Tuhan, kita sesali, nggak mau. Tuhan tolong tunjukkan hal yang ini, saya betapa kejinya, saya nggak mau bikin. Dan apakah pelong Om Alin kalau kita sudah akui? Aduh, rasanya lega Om Alin. Betul kan Om Alin? Iya. Lega sekali. Iya. Besok-besok ada yang ngomong curi-curi, bilang, oh kita punya kegiatan mencuri sudah dikasih ke Tuhan Yesus. Nggak ada, saya udah nggak simpan-simpan. Plong, lega. Kayaknya nggak ada beban lagi. Nggak akan ada lagi pikiran, aduh, Om Alin ngomongin saya mencuri lagi ya? Nggak akan ada lagi gitu. Karena saya sudah serahkan sama Tuhan Yesus.
Malah kita akan bilang, iya, mencuri itu betapa kejinya. Aduh, bukan main. Betul nggak Om Alin? Ya, dan Om Konyol. Itulah Betul. yang harus kita pupuk roh seperti itu, saudara-saudara. Ya, karena banyak sekali yang tersinggung sama pekabaran ini dan pilih untuk nggak mau dengar lagi pekabaran ini. Sangat menyedihkan. Ya, yang sedih yang bawa pekabar loh, tapi walaupun pekabar sedih kehilangan teman, saudara atau siapapun, yang paling sedih itu yang kasih pekabaran ini dan kasih perpanjangan waktu karena darahnya, ya. Lalu dia kasih pekabaran ini lewat manusia siapa saja supaya kita bertobat, lagi tungguin kita. Misalnya kita udah umur, kalau Gedi udah 28 tahun, ditunggu-tunggu, udah tunggu-tunggu, ditolak lagi pekabarannya, sakit hati nggak? Tiap hari dikasih oksigen, dikasih berkat, matahari, hujan yang sama, ditunggu supaya terima pekabaran. Waktu dikasih pekabarannya, kamu ngomongin saya ya, kamu singgung saya ya, itu nggak bisa. Kita benar-benar yang nggak kita hargai bukan orang yang ngomong. Orang yang ngomong itu debu. Bawa pekabar itu cuma debu. Kita itu lagi nggak menghargai Tuhan. Yang dengan kasih-Nya mau kita untuk bisa hidup bersama-sama dalam kerajaan surga. Iya. Pekabar Tuhan tuh debu, Gedi debu, semua nggak ada apa-apanya. Ya, kita ini semua sama. Ada yang perlu dibanggakan, disombongkan dari pekabar Tuhan? Nggak ada. Ada. Debu, nggak ada. Aduh, nggak bisa. Saya pun nggak bisa sombong sama sekali. Karena udah tahu ini nggak bisa. Semua itu Tuhan punya. Iya. Tuhan punya. Bukan nggak ada kredit 1+1 untuk Gedi atau siapa. Nggak ada. Semua Tuhan. Iya. Kita nggak hargain pekabaran yang dibawakan oleh manusia fana ini. Tapi sebenarnya pekabaran ini kita harus tahu ini punya Tuhan. Kita sebenarnya sedang tidak menghargai Tuhan. Semua itu dari Tuhan. Ya. Bisa semua ya, jelas ya, sebelum kita masuk King of the South di sisa waktu. Api itu apa ya? Tuhan bisa. Orang datang, ada 2 orang datang yang berdosa dan tidak dan kebakar. Oh, itu yang terakhir kan, kalau nggak salah. Itu kan Tuhan Yesus kan juga dua-duanya kan consuming fire kan, Mah? Ya kan? Jadi apakah Tuhan sebenarnya cuma menyelimuti kemuliaannya kan? Saudara-saudara tahu kan? Mama juga tahu kan? Kemuliaannya kan diselubungi sama kemanusiaan kan? Iya. Nah, jadi waktu Tuhan sudah datang dengan kemuliaan, apakah Tuhan nanti datang dengan kemuliaannya atau dengan manusia yang tampaknya nggak mantap? Gimana, Om Alin? Kak Jen? Dengan kemuliaannya. Apakah kemuliaan kalau kita masih come short of the glory of God, mesti kebakar? Bisa, Mas? Iya. Jadi yang nggak punya glory, makanya sekarang kita nih lagi cari glory Tuhan. Ya, glory yang kita come short sekarang kita lagi cari sekarang ini. Kita lagi cari apa kita yang come short kita mau minta sama Tuhan, tolong. Gitu dia. Proses untuk pemulihan glory lagi. Sehingga waktu Tuhan datang, ada 2 orang yang punya glory dan yang nggak punya glory. Dan yang nggak punya glory, itu akan hangus terbakar. Karena glory-nya Tuhan itu kayak api yang membakar kan. Tapi kalau orang yang sudah udah punya glory Tuhan. Kalau orang yang sudah kembali pulih, dia punya glory Tuhan, ya, sudah 100% ketika Tuhan datang, ya, dia nggak ada lagi dia yang come short, nggak ada lagi dosa yang disimpan-simpan, sudah beres semua, dia nggak akan terbakar. Karena glory Tuhan cuman consume sin. Bisa glory itu righteousness ya, Cek? Betul, glory sama dengan righteousness, Om Alin. Itu dia. Oke. Ya. Mama bisa ngerti itu, Mah? Mama nggak ngerti yang Zakaria 3 yang 4. Yang itu udah ngerti belum? Ya. Nah, wes.
Dibilang di ketiga empat itu Tuhan ambil dia punya filthy garment-nya yang dituduh-tuduh sama setan kan? Dibilang Tuhan sudah ambil dan iniquity-nya sudah disingkirkan dan sudah sekarang Sakaria ganti baju sama righteousness-nya Tuhan mah gitu. Jadi yang mau dituduh setan tuh iniquity yang kita masih simpan. Tapi kalau Tuhan sudah take away dia punya filthy garment atau dosa itu di kayu salib, setan yang akan di-rebuke Tuhan. Dan make sure kita udah digantiin baju kan sama righteousness Tuhan. Jadi baju itu pun Tuhan yang memberi ya. Betul, righteousness-nya kan punya Tuhan mah, penurutannya Kristus. Tapi baju yang diberikan itu berarti kita sudah tidak ada dosa. Betul, harus take away dulu nih. Harus take away dulu baju kotornya. Baru dikasih baru dikasihin jubah ganti. Itu dia. Karena kita ingat dulu kan kalau ada baju kotor nggak mungkin dipakaikan jubah putih kan. Ya, harus dibuka dulu. Apakah untuk dibuka harus persetujuan kita kan Om Alin? Iya. Dan kalau kita nggak sadar baju kita kotor, apakah kita mau buka itu baju? Enggak. Ada. Makanya penting sekali untuk pertama di-review. Bajumu kotor loh. Kamu ya, ini kita udah beli, udah cuci pakai sabun paling mahal, contohnya Om Alin. Oke, organik lagi, contoh apalah semua. Kamu bilang ini kotor, waduh langsung kan ego pride-nya naik tinggi, ceng, gitu. Nah itu nggak bisa di take away filthy garment-nya, karena kita anggap baju yang kita pakai bersih. Itu dia. Tapi kalau kita rela hati ya, rela li Tuhan, tolong dong, kita nih memang sombong, nggak bisa, aku sadari, Tuhan kita memang orangnya nggak bisa lihat, tolong ini mata dunia, katarak dunia kita dibuka dong, Tuhan. Sehingga bisa lihat benar-benar saya punya jubah itu warnanya apa. Jangan sampai kita pikir jubah kita putih, ternyata semua jubah kita penuh dengan lumpur becek. Karena kita penuh katarak matanya. Hal-hal duniawi, kepentingan diri, motif diri, menutupi semua dari apa yang sebenarnya Tuhan inginkan kita lihat. Makanya yang ditegur motifnya, begininya, ini yang menyebabkan kamu nggak bisa lihat karakter asli kamu kayak gimana. Tapi ketika kita dengar, Tuhan, saya rela, siapa sih saya Tuhan? Siapakah aku Tuhan? Tolong Tuhan. Cleanse me Tuhan. Ungkapkan Tuhan. Search me oh, Tuhan. Itu kan lagunya Brother Alex. Mama bisa mah ini mah. Di Galatia 3:4 Mam. Itu dia. Jadi yang terakhir kemarin dibilang gini. Jangan sampai kita kedapatan di luar pintu gerbang surga. Itu aja. Apakah rugi sekali kan? Iya. Maksudnya yang kemarin kita itu ketika panorama itu ditunjukkan ke kita, kalau kita berada di dalam, kita akan melihat keadilan Tuhan. Tapi enggak ada tuh, maksudnya enggak diperlihatkan ke kita kesalahan kita yang sudah diampuni gitu, maksudnya. Oh iya, sudah enggak Oma Alin? Sudah ada kan karena sudah diampuni dan diakui kan. Sudah nggak kan Tuhan bilang saya udah taruh di laut paling dalam kan. Jadi kita benar-benar udah nggak ingat lagi Om Alin mungkin ya. Begitu. Sudah dihapuskan kan Om Alin. Kok bisa ya? Sudah di restart. Jadi kita nggak ingat. Aduh dulu kita pemarah udah nggak ingat. Kita kan udah enjoy 1000 tahun kekekalan Om Alin. Iya. Yang di luar aja yang diperlihatkan kan. Dan kita kan 1000 tahun akan hakimi kan Om Alin? Akan menghakimi orang jahat. Menghakimi. Jadi orang ditebus akan menghakimi ya, Gedi? Betul, Oma Pop. Iya. Akan hakimi orang-orang jahat semua. Kita akan lihat buku catatan mereka semua. Iya. Kemain ya? Ya, bukan main. Biasa. Ya. Apakah bisa jelas semua? Yang ini? Pelajaran yang ini kita mau masuk kos. Boleh? King of the South ya? Oke, mantap. Jadi saudara-saudara, kemarin kita
ini kita kemarin banyak cerita dan kita akan ceritakan aja ya King of the South ini. Ya. Dari news-news yang ada kita mau simpulkan dalam cerita ya. Oke. Jadi ceritanya begini ya. Kita sekarang mau buktikan saudara-saudara bahwa kita ada di penggenapan Daniel 11:11. Boleh? Ini kan Daniel 11:11 semua pada tahu kan? Tahu ya. Jadi kita ini sedang ada di penggenapan 11:11. Oleh karena itu kita harus tahu penggenapannya apa sih di 11:11 ini? Paling penting itu kan. Apa sih penggenapannya? Dan kita udah belajar bahwa King of the South ini serang-serang kon, ya kan? Jadi di 11 ini ada 2. Pertama, kos yang serang kon. Ini yang pertama. Dan ini kita pelajari bagaimana Demokrat menyerang Trump habis-habisan kan? Ya. Yaitu dengan bilang, Trump buat kolusi atau apa? Koalisi. Atau buat ini aja ya. Trump ini buat buat ini aja lah ya. Bekerja sama gitulah ya. Kerja sama Rusia ya. Iya. Dia bilang kan. Untuk polling pemilihan ya. Oh. Ya. Terus Trump mau di apa itu? Mau di apa say? Impeach. Ini kan serangan kon kan? Yang kita udah belajar panjang lebar kan? Iya. Impeach itu apa ya? Impeach itu mau diturunkan dari masa kerjanya sebelum waktunya, Om Alin. Dilengser gitu. Digeserkan. Digeser. Secara kepresidennya. Kepresidenannya. Boleh, Om Alin? Ya. Jadi ini adalah bukti bahwa South, kita kan udah buktikan Demokrat ini South kelas berat kan, apalagi Obama semua kan. Itu dia. Nah, jadi kos ini mau serang kon, dan Demokrat yang menyerang Trump ini ya, semuanya bentuk-bentuk penyerangannya kos dan kon yang kita sudah pelajari. Belum lagi kalau kita lihat dari segi-segi kepresidenannya yang mau serang USA kan, bagaimana masa kerjanya Obama benar-benar buat Amerika itu bukan berkembang dalam ekonominya, makin turun karena semuanya di outsourcing ke Cina kan. Iya. Nah, itu. Jadi Demokrat dan Cina ini adalah sama-sama satu cost kita belajar kan. Nah, kita mau terus di sini yang kedua, poin keduanya adalah bagaimana kita lihat con ini buat great multitude. Ya. Nah, lalu kon buat great multitude ini kita harus lihatnya ke Trump dong, karena Trump adalah konnya kan yang sekarang. Iya. Nah, apa? Dan kita tahu great multitude ini adalah riches and strength. Atau bahasa Daniel 11:40-nya adalah apa itu? Ekonomi and military power kan? Military power. Nah, itu dia. Ini dia. Nah, lalu waktu kita kalau saudara-saudara mau lihat videonya semua, nanti lihat aja di BS Daily Bible Study yang akhir-akhir ya. Itu semua ada komplit dia punya ini. Karena kita nggak bisa tayangkan lagi, ini review, jadi nanti bisa dilihat. Jadi dibilang di sini Trump yang adalah kon ini punya great multitude itu berupa apa sih? Atau riches, kekuatannya selama dia menjabat jadi kepresidenan itu apa sih? Ekonomi Amerika naik pesat, betul? Waktu pemerintahan Trump. Betul nggak ini saudara-saudara? Iya. Betul kan? Dia naik pesat waktu pemerintahannya Trump. Nah,
Nah ya, kita mute dulu. Nah, lalu dia bilang, saya mau hapuskan sosialisme, betul? Iya. Melalui Bernie Sanders. Karena Bernie Sanders ini siapa? Kita tanya kan. Bernie Sanders ini adalah Demokrat punya calon presiden kan, Om Alin? Itu dia. Ya, ini rencana-rencana yang melambangkan riches and strength-nya Trump, gitu ya. Lalu si Trump ini juga mau hapuskan big government atau draining the swamp. Nah, apa ini draining the swamp? Atau bahasa Indonesianya ini mengeringkan rawa-rawa. Rawa-rawa penuh apa, Om Alin? Buaya. Buaya. Apakah buaya ini kayak kayu, tapi kayaknya dia mau tolong untuk seberangin orang ke sebelah rawa, tapi habis injak dia punya badan dimakan, betul? Kalau dia ngapung-ngapung itu kan, ada kayu nih, betul? Pas orang kayaknya mau tolong kan, tetapi buayanya ini pas diinjak dimakan kan. Jadi kayaknya menolong tapi sebenarnya malah menjatuhkan Amerika kan. Bisa lihat itu? Iya. Ya? Itu yang big government-nya. Betul. Ya. Jadi waktu rawa-rawa dikeringkan, apakah buayanya kelihatan memang benar-benar buaya? Iya. Betul kan? Tapi kalau di banyak airnya, ini buaya yang mana ini? Oh, ini kayu kali. Nah, nggak kelihatan kan? Karena dia semua hidupnya di dalam air. Karena dia kan hibrid kan, makhluk hibrid kan, yang bisa hidup di air dan di darat. Oh ya, amfibi. Gitu ya. Amfibi ya, kayak katak. Nah, itu dia. Ya. Nah, terus habis itu, jadi ini buaya-buaya ini adalah orang-orang yang mengaku warga negara Amerika, ya. Jadi di rawa-rawa, ini jadi kayak cerita anak-anak ya, ada buaya-buayanya ya. Di rawa-rawa ada buaya. Dan buaya ini melambangkan, ini kita ambil dari perkataan Donald Trump ya. Kenapa draining the swamp ini? Buaya ini adalah orang-orang yang bilang cinta Amerika, tetapi malah merugikan Amerika. Boleh? Iya. Nah, jadi kenapa Donald Trump sangat nggak suka ini? Karena Donald Trump ini adalah seorang kapitalis. Di mana semuanya bisa ambil keputusan secara swasta kan Oma? Jadi secara dirinya lah, ya. Kalau big government apa-apa lewat pemerintah, betul? Jadi big government ini kayak ada ketergantungan dengan pemerintahan lah. Ya? Jadi kayak sogok-sogok itu kan, Cik. Betul. Dan ketergantungan dari pemerintah ini, pemerintah juga kasih. Jadi pemerintah ini kayak, tunggu ya. Pemerintah ini berikan uang kepada rakyatnya. Ini salah satunya. Iya. Ya. Kalau pemerintah berikan uang ke rakyatnya, apakah bisa mandiri rakyatnya? Apakah manja? Enggak. Ya kan? Enggak bisa. Rakyat manja kan? Sekolah gratis, apa-apa gratis. Apakah ini sangat merugikan orang-orang yang bekerja keras seperti Trump? Punya usahanya sendiri. Betul nggak? Ya kan? Sangat merugikan. Merugikan sekali. Pajaknya dibuat besar sekali sama pekerja keras seperti Trump, dia bayar pajak besar untuk biayai orang-orang yang malas contohnya. Oh, berarti ini sama dengan sosialisme ya, Cik? Betul. Ya, itu dia. Ya.
kan ini kan apa namanya Amerika kan kasih free, kasih ini ya apa semua. Ya, tapi diambilnya dari yang dibebankan siapa? Orang-orang yang kaya, pengusaha yang kaya yang benar-benar keringat mencari uangnya kan? Itu dia. Nah, ini ya. Dan ini Trump juga kan bisnismen kan. Betul sekali. Jadi ini sangatlah benar-benar dia bilang, kita punya rakyat makin manja ini kalau begini, betul? Makanya dia bilang, rencana saya adalah saya mau keringkan rawa-rawa supaya nggak ada orang-orang yang sembunyi-sembunyi di dalam rawa-rawa itu mau tarik keuntungan dari orang yang kapitalisme kan, bisa lihat itu? Nah, itu dia. Ya. Nah, lalu jadi ini apakah multitude-nya si Trump, betul? Atau Trump, betul? Iya, Dan apakah salah satu serangan kos adalah yang kedua adalah coronavirus, betul? Betul. Ya kan? Apakah ini kalah semua kan? Sepertinya kalah kan? Demokrat nggak bisa kan? Pas serangan coronavirus, apakah langsung akibat serangan kasih uang coronavirus adalah yang satu, ekonomi Amerika turun. Betul? Lalu yang kedua, rencana hapuskan sosialisme gagal. Karena Bernie Sanders nggak jadi Bernie Sanders mundur jadi presiden kan? Lalu yang ketiga, dia sekarang malah mendukung big government, betul? Iya. Nggak mau kan dia. Karena apa? Sekarang karena banyak pengangguran, Oma. Dia harus kasih uang kepada rakyatnya kan? Betul. Berupa bantuan. Ini bikin orang malas dong, Oma. Iya. Tapi bagaimana mau kerja? Orang dibilang suruh lockdown, misalnya kan? Stay at home, gitu kan? Ya? Jadi, apakah dengan kita lihat ini, makanya kita lihat di King of the South, the multitude shall be apa, saudara-saudara? Nah, ini dia. Inilah penggenapan akibat coronavirus. The multitude shall be given into his hand. Benar, Daniel 11:11 sudah digenapi. Betul, Om Alin. Itu dia. Jadi apakah memang nggak ada ragunya bahwa sekarang kita sudah di mana, saudara-saudara? Midnight. Sudah di midnight. Karena benar-benar sudah terjadi, ya. Oke? Iya. Oke, mari kita lihat lagi. Nah, ini kita mau lihat satu lagi ya. Ini kita mau share dia punya inilah cerita. Ini ada. Jadi ini kita pas belajar kos ini kita lihat bukti-bukti ya, banyak bukti-bukti. Gitu ya. Dia itu Trump ya. Dia sekarang mendukung. Nah, jadi kalau misalkan seandainya ini Trump ini benar-benar tidak didukung oleh evangelical, sebenarnya dia bagus ya. Iya. Tapi apakah ini karena ada agenda? Ini mau ada agenda juga kan? Makanya dia butuh dukungan evangelical untuk pilih dia kan? Iya, sama-sama menggaruk. Iya, jadi memang gatal semua kan Om Alin? Gatal semua. Ya. Nah, ini dia ya. Ini dia, external trade clause. Ya, ini clause itu, sebentar ya, bukan, clause itu kayak term and condition, ketentuan ya, gitu lah ya, betul. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Apalagi kegagalannya Trump, oke? Nah, ini ceritanya begini ya. Kita langsung mau cerita karena ini bahasanya juga susah juga mau diterjemahkan. External trade clause.
Jadi cerita ini menunjukkan bukti the multitude lagi-lagi dikasih kepada his hand. Boleh? Iya. Ceritanya ya. Oke, ceritanya gini, saudara-saudara. Jadi, waktu, kita tulis ini ya. Waktu zaman Obama trade chaos. Waktu zaman Obama dan Joe Biden, apakah di sini mereka bilangnya mereka dukung, terutama Joe Biden ya, apakah mereka dukung globalisasi? Masih ingat nggak Kak Jen? Iya. Masih ya Kak Om Alin ya? Nah, karena dukung globalisasi, mereka bilang, nggak bisa lah, kan kita harus mengglobal. Jadi nggak apa-apa kita serahkan kita punya pekerjaan-pekerjaan sama orang di luar Amerika, betul? Karena itu globalisasi kan Om Alin? Betul? Nah, jadi karena mereka dukung globalisasi, mereka outsource semua pekerjaan-pekerjaan Amerika yang sebenarnya bisa menaikkan ekonomi Amerika, orang lain yang olah diberikan kepada Cina. Nah, itu. Jadi Cina jadi kaya. Betul Om Pop ya. Dan apakah zaman Trump dia bilang saya mau sanction Cina, betul nggak? Ingat nggak itu? Ya. Apakah ini benar-benar ini kan Daniel 11:2 kan ini Om Alin? Nah, saya mau sanction Cina dulu. Nah, itu kan. Nah, lalu dia bilang, oh enak aja, pajak harus ditingkatkan, betul? Iya. Itu dia. Dan cerita kali ini begini, Trump tuh bilang, Cina, kamu ini kamu enak aja bisa import, kamu punya barang, kita terima import dari barang-barang kamu, betul? Terus kamu jarang menerima barang dari kita. Terus Trump bilang, Cina harus membeli, Cina dan US ini, jadi Trump tetapkan, harus Cina ini membeli barang energi and agricultural product senilai 200 billion dollar. Billion ini ya, miliar. Banyak loh itu, miliar loh. Billion, triliun bukan sih? Billion kalau million, miliar. Million juta, Oma. Oh, juta ya. Oh iya. Billion miliar ya. Tapi ini udah Oh, kalau triliun, Oma Alin. Oh, iya. Nah, jadi billion ini miliar ya. Jadi ini. Tapi kalau dolar Amerika nolnya udah nggak kehitung ya Om Alin kalau di rupiah ya. Gitu dia. Oke. Nah, jadi apakah dengan Amerika dapat 200 billion dolar ini ibaratnya Trump mau mengembalikan ekonomi Amerika yang rusak waktu sama Joe Biden kan? Yang benar-benar kayak cuman kayak lintah darat lah, disedot abis-abisan kan darahnya. Sekarang dengan ini Trump bilang, jangan kamu sedot-sedot orang pedarah aja. Sekarang kamu harus beli 200 billion dolar. Nah, ternyata di kontrak surat perjanjian ada klause. Boleh? Klause. Atau ada syaratnya dengan atau ketentuan, atau dengan catatan. Catatannya ini ya, kalau ada peristiwa tentang bencana alam atau sesuatu yang nggak diharapkan
kita bisa batalkan klausenya ini. Bayangin. Kita bisa batalkan ini perjanjian ini. Jadi perjanjian itu nggak bisa dijalankan lah. Ya, jadi kalau ada bencana alam atau ada corona virus, betul? Maka perjanjiannya boleh dibatalkan. Dan ini Cina yang bilang kan? Surat perjanjiannya. Apakah coronavirus Dek, dari tanya, ini? Dek. Iya, silakan. Ongkonya. Halo. Dek, perjanjian ini beli barangnya dari mana, Dek? Cina dan Amerika yang jual barang ke Cina. Barang yang mau dibeli itu dari Amerika punya produk. Betul. Oh, ya. Boleh ya? Ya. Jadi dengan ini apakah memang nggak jadi jualannya? Batal. Iya, karena corona kan. Karena corona. Jadi apakah kita bisa lihat ini corona adalah senjatanya besar cost supaya multitude atau ekonominya Amerika hancur. Bisa kan? Apakah dengan ini multitude-nya Amerika shall be given into his hand atau China's hand, cost hand, betul? Cost hand. Bukan main ya. Bisa lihat jelas sekali. Bayang ini udah ditulis dari zaman Daniel loh. Jadi jangan main-main, benar-benar jangan main-main jangan sama firman Tuhan. Betul, kegagalannya Trump ini. Ini adalah salah satu cerita kemarin ya. Oke, kemarin juga kita nggak banyak baca, cuman banyak Dedi Randy ceritakan ya. Jadi nggak pakai senjata ya. Betul. Jangan pikir kita mau tiba-tiba sembunyi di bawah di bawah batu atau apa karena di depan ada tembak-tembakan gitu ya dulu pikirannya ya. Iya. Ternyata tidak seperti itu. Itu dia. Nah, jadi ini kemarin ceritanya dan satu lagi ceritanya ya. Ini dia ya. Ya, dibilang ini nih Trump ini memang karena the stress to trade deal ya, karena coronavirus, karena trade deal-nya ini gagal kan karena coronavirus. Iya. Jadi Trump ini begin to sharpen his attack against China. Dia mulai mau serang China ya. Terus US intelligence community bilang ini kemungkinan besar ini coronavirus ini memang sengaja dilepaskan dari laboratori di Wuhan, dibilang. Ketika kasus pertama ini didetek ada di Wuhan, dibilang. Lalu dibilang, harusnya ini bisa di-stop sama Cina, tapi karena dilepas pintunya, jadi seluruh dunia sekarang suffering. Apakah mereka bilang ini senjatanya Cina? Trump sendiri loh yang bilang. Bukan kita. Bukan siapa ya? Lalu kita mau lihat lagi ya. Boleh nggak penjelasan yang tadi saya diketik di bawah gambar kemarin Bu? Nanti aja saya. Lalu dibilang, trade war, China remains in United States sebagai largest trade partner. Apakah Oma dibilang largest trade partner? Iya. Sebagai ini partner bisnis yang paling besar sama Cina loh, bayangin. Makanya nih sedotnya Cina banyak banget sama US. Ini keuntungannya Cina ya. Lalu hampir 740 billion Oma di tahun 2018. Bayangin. Yang Cina sedotkan dari Amerika. Terus Trump mau kembali 200 saja ya. Terus dikasih coronavirus lagi. Jadi semuanya batal. Ya, batal semuanya. Ini benar-benar ya. Luar biasa. Ya.
Nah, jadi trade Menyedotnya ini dengan cara apa nih? menyedot apa, Ma? Ini Outsourcing kan semuanya bisnis made in China, oh, itu. trade 200 billion dollar dibatalkan kan karena coronavirus ya. Lanjut ya. Batal ada perjanjian. Dan ini adalah penggenapan Nubuatan. Daniel 11:11 multi Iya. shall be given into his hand. Ini membuat ekonomi Amerika jadi turun. No? Iya. Karena gagal bisnisnya nggak jadi gimana, ya kan? Iya. Oke, lanjut lagi ya. Iya. Ini dia. Ini kita tulis di sini. Ini ceritanya. Ini penyebaran virus ini benar-benar sangatlah mempunyai efek tutup ekonomi, tentang travel, shipping, universitas, semua whipping away $1 billion in Chinese investment. Jadi sebenarnya China juga rugi juga kan dengan coronavirus ini. Iya. Tapi dia kan sebenarnya dia mau tekan, dan juga Amerika bisnis. Karena semuanya sudah tertutup ya. Oke? Mau lanjut lagi ya. Nah, ini terakhir, Fauci. Eksternal dari dalam sekarang ya. Tadi dari luar kan. Ini perjanjian yang membuat apa? Yang membuat multitude ekonominya kembali ke South. Sekarang Fauci. Nah, ini Fauci ini adalah dokter yang dipercayakan Trump untuk mengatasi untuk jadi juru bicara di USA tentang coronavirus, boleh? Nah, iya. Jadi kalau coronavirus, Trump tugaskan, jadi dia punya dia punya head lah. Dia punya ini adalah Anthony Fauci, boleh? Dokter. Nah, tetapi ternyata Anthony Fauci ini dia mensupport Wuhan laboratori nggak saya percaya itu, akhirnya dia itu tubuhan dolar dengan menyumbang 7,4 juta dolar mensupport Wuhan laboratori ini ya di Cina. Wow. Ya. Jadi artinya apakah ini namanya musuh dalam selimut? Iya, sama musuh dalam selimut. Walaupun dibilang sekarang di mana shutdown all funding to the lab was udah last week. Ya, tetapi dibilang di sini jadi orang yang dipercayakan support Wuhan laboratori yang spread coronavirus, bayangin. Iya. Bayangkan ini dokter. Jadi apakah Trump ini bisa lihat nggak dalam keadaan kecepit karena musuhnya di mana-mana? Iya, Jadi apakah sekarang Trump ini lagi babak belurnya bukan main? Bisa lihat nggak itu? Iya. Dari orang yang dipercayakan dokternya juga ternyata support Wuhan. Padahal dia dipercayakan sebagai dokter yang untuk bisa mengatasi coronavirus di Amerika. Tapi ternyata dokter ini juga support siapa? Support Cina, Wuhan. Ini dia. Ya.
Jadi ini kemarin kita mau lihat dulu ya. Jadi apakah rencana walaupun dibilang ya, walaupun sekarang sudah nggak lagi kok, sudah shutdown, udah nggak lagi dukung Wuhan, apakah dia punya rencana Cina udah berhasil? Iya, Cina sudah berhasil. Apakah sekarang virusnya sudah spread, hoax ini kita tahu kan nih hoax semua. Apakah dia punya ini sudah di-spread di seluruh dunia? Iya. Sehingga bisa melockdown seluruh dunia. Bayangin loh. Iya. Betul. Ini benar-benar penyerangan, dan sebenarnya tujuan utamanya apa? Apakah USA tujuan utamanya? Oh, iya. Itu dia. Ya. Bisa lihat ya, saudara-saudara. Jadi dengan kita bisa lihat ini musuhnya Trump ini banyak ya. Fauci, terus habis itu Demokrat, Joe Biden, semua, Cina ya. Dan dia sekarang lagi multitude-nya lagi habis-habisan diserang. Multitude-nya lagi semua diserahkan sama siapa? Sama si South. Ya, jadi ibaratnya begini kemarin ceritanya si Fauci. Tolong jagain kandang domba dong. Tapi yang jaga kandang dombanya serigala. Bagaimana? Iya, kayaknya begitu. Ya kan? Sama seperti Fauci ini kan. Tolong atasi coronavirus di Amerika. Ternyata yang mengatasi coronavirus support laboratorium di Wuhan yang bikin coronavirus. Gimana? Terlepas keluar gimana? Yang virusnya di kelelawar itu. Ini, iya dia mensupport Wuhan Cina yang sedang belajar coronavirus di dalam kelelawar gitu. Iya. Apakah bisa jelas pelajaran hari ini bahwa di Tuhan kita sudah digenapi Daniel 11:11 itu aja. Iya. Dan oleh karena itu, karena kita udah lihat event-eventnya udah semakin dekat, jangan sampai work of preparation kita nggak sebanyak atau nggak semantap penggenapan nubuatan yang terjadi, saudara-saudara. Kalau kita nggak lakukan work of preparation, kita akan ketinggalan, itu aja. Iya. Dan semua event-event yang ada ini cuman, ini pelajaran ini cuma bikin takut kok, Mang. Nah, cuma akhirnya ngomong gitu. Dan bukannya semakin senang, puji Tuhan, sudah semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Tuhan, apalagi yang harus saya cleanse dalam diri saya. Saya mau persiapan untuk menjadi pekabar malaikat ketiga untuk dunia nanti, itu kan? Yang harus kita punya apa? Tujuan hidup, ya. Apakah semua bisa jelas pagi hari ini punya pelajaran? Bisa ya? Bagaimana Kak Jen? Bisa Kak Jen? Om Jeffrey? Bisa, Jen. Iya. Ya. Brother Alex, Kak Yuli bisa ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, puji Tuhan.